Tak lama kemudian akhirnya Casey itu malah terbangun di kamar mandi dalam keadaan yang sedang tenggelam. Semakin lama keadaan Casey itu semakin memburuk, yang dimana tubuhnya mulai bermutasi secara bertahap. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Bite yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Casey, yang dimana dia tuh sedang berlibur bersama dua orang sahabatnya. Tapi setelah pulang dari berlibur, terjadi hal yang aneh sama Casey, dan sikapnya tuh mulai berubah, dan juga dia tuh tiba-tiba berubah menjadi bentuk yang sangat menyeramkan. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Casey? Semua akan kita bahas dan lihat bersama-sama di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa gue minta tolong sama kalian untuk klik tombol like-nya dan juga share ke teman kalian video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video yang terbaru. So, tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita mulai videonya. Oh ya guys, sebelum lanjut, gue mau kasih tahu sesuatu yang penting nih buat kalian. Jadi gue itu lagi siap-siap mau bobol nih. Nah, tapi yang gue bobol itu bukan gawang sepak bola ya. Tapi gue akhirnya bisa membobol barang-barang yang selama ini ada di wishlist gue guys. Dan semuanya itu karena ada promo dari Bukalapak spesial Harbobolnas. Promonya ini berlangsung dari tanggal 10 November sampai 21 November 2021. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan cashback hingga 80%. Dan kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah emas guys. Makanya guys, buat kalian semua, yuk kita bobol rame-rame keranjang belanjaannya. Yuk buruan guys, langsung aja nih ke aplikasi Bukalapak ya. Dan buat kalian yang belum punya aplikasinya, yuk buruan langsung aja download dan jangan sampai ketinggalan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Casey yang sedang berlibur di Costa Rica. Dirinya ditemani oleh kedua sahabatnya yang bernama Kirsten dan juga Jill. Mereka pun mulai mabuk-mabukan hingga Casey secara tidak sadar kalau dirinya itu melakukan mantap-mantap dengan pria asing. Sebenarnya Casey ini sudah memiliki pacar yang bernama Jared, dan mereka juga sudah memiliki rencana untuk menikah. Setelah selesai pesta, Casey tersadar di tengah pantai, dan juga semua barang-barangnya itu ternyata sudah hilang, termasuk cincin yang diberikan oleh pacarnya yang bernama Jared. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan-jalan menyusuri hutan, mereka bertiga menemukan sebuah sungai kecil yang sangat indah. Dengan cepat Casey dan juga Jill langsung berenang di tempat itu, sementara Kirsten hanya merekam mereka berdua. Setelah mereka sudah lama berendam, Casey merasakan seperti ada sesuatu yang mulai menggigitnya. Awalnya Kirsten dan Jill tidak percaya, tapi tiba-tiba saja Jill juga merasakan hal yang sama. Maka dari itu, mereka berdua pun dengan segera langsung keluar dari dalam air. Singkat cerita, mereka pun selesai liburan dan mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Saat sampai di apartemennya, Casey disambut dengan hangat oleh pacarnya yang bernama Jared. Jared ini kebetulan juga tinggal di apartemen yang sama dengan Casey. Dia pun langsung membawa Casey masuk ke dalam dan langsung menunjukkan sebuah tempat duduk bayi. Jadi Jared ini sangat menginginkan seorang anak. Akan tetapi Casey itu belum siap untuk memiliki anak. Kemudian Casey itu menjadi takut nih kalau Jared akan marah sama dia karena cincinnya tuh hilang. Setelah itu Casey mulai memindahkan semua data-data yang ada di kamera ke laptop. Ketika sedang mandi, Casey pun tersadar bahwa terdapat banyak sekali bintik-bintik hitam yang diakibatkan oleh gigitan misterius. Lalu ketika dia ingin mencuci pakaian, ternyata deterjen miliknya itu sudah habis. Oleh karena itu, Casey pun memutuskan untuk meminjam ke ibunya Jared. Ibunya Jared ini sebenarnya tidak suka sama Casey karena dia menganggap kalau Casey merupakan wanita yang tidak benar. Tanpa terasa malam pun tiba. Casey berencana untuk makan malam bersama dengan Jared. Namun anehnya ketika dia lagi makan, Casey tiba-tiba saja muntah dan muncullah sebuah cairan aneh yang sangat kental keluar dari dalam mulutnya. Casey pun langsung mengatakan kepada Jared kalau dirinya itu sedang tidak sehat. Oleh karena itu Jared langsung mengantarnya masuk ke dalam kamar. Tapi bukan istirahat, Casey malah langsung mengajak Jared untuk melakukan mantap-mantap. Saat mereka lagi mantap-mantap, Jared secara tidak sengaja memencet bintik hitam di pahanya Casey. Dan itu mengakibatkan bintik tersebut mengeluarkan sebuah cairan kental yang sangat aneh. Casey pun segera pergi ke kamar mandi dan membersihkan lukanya itu. Dia pun langsung mengatakan kepada Jared bahwa dia tuh dalam keadaan yang baik-baik saja. Setiap kali Casey memakan sesuatu, pasti ujung-ujungnya dia tuh akan muntah.
dan muntahnya itu sangat kental dan berwarna hijau. Karena dia tahu kalau dirinya itu dalam keadaan yang tidak sehat, pada akhirnya Casey memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Kirsten. Casey mengungkapkan kalau dirinya itu sepertinya sedang sakit karena dia itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan dia juga merasa malas ketika sedang melakukan aktivitas. Kirsten kemudian mengatakan kalau Casey bisa saja hamil. Oleh karena itu saat sampai di rumah, Casey pun langsung mengetesnya menggunakan alat tes bag, dan ternyata benar aja nih kalau Casey itu benar-benar hamil. Lalu dia pun langsung memencet bekas lukanya kemarin, dan di situ keluarlah cairan aneh berwarna kuning. Dia pun langsung menelpon dokter untuk berkonsultasi. Namun sayangnya dokter itu malah menganjurkan Casey untuk menggunakan salep agar tidak menimbulkan infeksi yang parah. Karena merasa sangat tidak enak badan, dirinya memutuskan untuk tidur saja di kamar. Tak lama kemudian akhirnya Casey itu malah terbangun di kamar mandi dalam keadaan yang sedang tenggelam. Lalu ketika dia ingin kembali ke kamar, dia tuh melihat dengan jelas bahwa ada banyak sekali lendir-lendir dan banyak juga telur-telur kecil yang mirip seperti telur ikan. Semakin lama keadaan Casey itu semakin memburuk, yang dimana tubuhnya mulai bermutasi secara bertahap. Di saat yang bersamaan, ibunya Jared datang karena mencium bau busuk dari dalam kamarnya Casey. Karena pintunya sudah diketuk beberapa kali dan tidak ada jawaban, ibunya Jared pun memutuskan untuk masuk ke dalam situ. Saat masuk ke dalam, ibunya Jared menemukan test pack milik Casey. Ibunya Jared langsung menyebut Casey itu adalah seorang pelacur. Casey yang merasa sangat marah langsung membunuh ibunya Jared dengan sangat sadis. Setelah itu mayat dari ibu Jared langsung ditaruh di dalam kamar mandi. Dan mulai saat itu perlahan-lahan wajah Casey mulai berubah menjadi sangat menyeramkan. Di sisi lain, Jared mencoba menghubungi Casey selama beberapa kali, tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari Casey. Karena sudah seharian tidak memberikan kabar, Jared pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya Casey. Akan tetapi Casey itu malah menyuruh Jared untuk pergi dari tempat itu. Jared yang mendengar hal tersebut langsung menuruti semua yang dikatakan oleh Casey. Sementara itu di tempat lain, Kirsten sedang datang mengunjungi rumahnya Jill. Kirsten mengatakan kalau dia itu sangat khawatir dengan keadaannya Casey yang tidak memberikan kabar selama beberapa hari. Awalnya Kirsten itu mengajak Jill untuk pergi ke apartemennya Casey. Akan tetapi Jill ternyata menolak hal itu. Maka dari itu Kirsten pun memutuskan untuk pergi sendirian saja ke rumahnya Casey. Saat Kirsten telah pergi, barulah terungkap bahwa ternyata yang mencuri cincin dari Casey adalah Jill, yaitu sahabatnya sendiri. Yang artinya di sini Jill ternyata memiliki perasaan terhadap Jared dan mungkin dia akan mengambil Jared dari Casey. Singkat cerita, Kirsten akhirnya sampai di apartemennya Casey. Sudah beberapa kali dia mengetuk pintu kamar, tapi sama sekali nggak ada jawaban dari dalam. Oleh karena itu, Kirsten memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya Casey, dan dia itu sangat terkejut ketika melihat seisi ruangannya penuh dengan lendir. Dia pun menjadi tambah kaget karena melihat wajah Casey yang berubah menjadi menyeramkan. Dia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi tempat mayat ibu Jared ditaruh. Di situ dia pun langsung berteriak histeris ketika melihat mayat dari ibu Jared. Karena takut teriakannya Kirsten mengundang banyak orang untuk datang ke rumahnya, Casey pun langsung menutup mulut dari Kirsten. Tetapi tanpa dia sadari bahwa tangan Casey ini mengeluarkan sebuah cairan aneh, sehingga hal itu membuat sahabatnya sendiri yang bernama Kirsten akhirnya meninggal dunia. Sementara itu Jared menerima SMS dari Jill bahwa Jill ingin memberitahunya sesuatu yang sangat penting. Melihat pesan itu, Jared pun langsung segera turun ke bawah. Di mobil milik Jill memberitahu Jared bahwa Casey berselingkuh dengan pria asing dan mereka tuh sempat melakukan hubungan mantap-mantap. Jared yang melihat hal tersebut merasa sangat kecewa dengan Casey. Di tempat itu Jill pun mulai mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang dimana dia tuh mengajak Jared untuk melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Namun suara desahan yang dikeluarkan ternyata didengar langsung oleh Casey. Jadi Casey ternyata memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, sehingga dia langsung berteriak dan membuat Jared dan juga Jill itu langsung muntah-muntah. Casey pun menjadi sangat marah kepada Jill dan juga Jared. Sementara itu di tempat lain, akhirnya Jill itu sadar bahwa tindakan yang selama ini dia lakukan adalah perbuatan yang salah. Dirinya pun berencana untuk meminta maaf kepada Casey karena dia merasa bahwa dia telah mengkhianati persahabatan mereka. Sesampainya di kamar Casey, Jill itu kaget banget ketika melihat Kirsten yang ternyata sudah meninggal. Lalu dari belakangnya tiba-tiba datang Casey yang langsung menyekapnya. Casey mengatakan saat dirinya mabuk di pesta, Jill itu sengaja membiarkan dirinya melakukan mantap-mantap dengan pria asing. Casey yang sangat marah langsung berteriak agar teriakan itu didengar oleh Jared. Setelah teriakannya didengar oleh Jared,
Jared pun langsung masuk ke dalam kamarnya Casey. Dan di dalam sana Jared melihat Jill yang sedang diikat oleh Casey. Tanpa berlama-lama lagi, Casey langsung membunuh Jill di depan matanya Jared. Sementara itu, Jared berusaha mati-matian untuk mengalahkan Casey. Tapi sayangnya Jared malah terkena tusukan dari tentakel milik Casey. Sampai akhirnya dengan susah payah Jared berhasil membunuhnya. Setelah berhasil membunuh Casey, Jared langsung menuju ke dalam kamarnya dan berencana untuk memanggil bala bantuan. Tetapi karena lukanya sudah sangat parah, membuat Jared itu menjadi pingsan. 1 minggu kemudian, seluruh apartemen itu mulai dikarantina. Polisi mulai memeriksa kamar dari Casey, dan di situ polisi menemukan mayat dari ibu Jared, Jill, Kirsten, dan juga Casey dalam wujud yang sangat aneh. Lalu kemudian di kamarnya Jared, mereka semua menemukan Jared yang sudah mengalami luka yang sangat parah dan sudah mulai bermutasi menjadi makhluk yang sangat aneh. Dan ketika para polisi ingin membantunya, di situ banyak sekali telur dan serangga yang mulai keluar dari dalam tubuhnya Jared dan menyerang semua orang yang ada di sana. Kemudian di scene akhir, film ini memperlihatkan dua pelari yang sedang berbincang-bincang satu dengan yang lain, dan tiba-tiba saja salah satu dari mereka itu digigit oleh serangga, dan di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah tadi filmnya, kita udah lihat bersama-sama ya. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian suka dengan filmnya? Dan kalau menurut kalian berapa rating dari film ini? Dari 1 sampai 10, coba kalian komen di bawah ya. So oke guys, jadi sampai di sini dulu mungkin video kita untuk kali ini ya. Dan apabila kalian punya rekomendasi film yang bagus yang mau aku bahas di channel ini, kalian langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya, share ke teman kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan setiap gua upload video yang terbaru. Dan terakhir gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi guys di video-video yang berikutnya. Dadah.